Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lathmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, jumpa kembali dalam bahasan ilmu tauhid yang kali ini akan saya bacakan tentang ilmu tasawuf bagian yang keenam dari kitab Sirul Asror yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat yang ke-91, surat As-Surah, ayat yang ke-7 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sebelum masuk di dalam bahasan kitab tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menjelaskan tentang macam-macam ilmu. Macam-macam ilmu. Semua ilmu dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Pertama, ilmu lahiriah, yaitu ilmu syariat berupa perintah dan larangan dan segala bentuk hukum. Kedua, ilmu syariat batin disebut ilmu tarekat. Ketiga, ilmu tarekat batin disebut ilmu makrifat. Keempat, inti ilmu batin disebut ilmu hakikat. Semua macam ilmu itu harus dicapai oleh semua hamba, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, syariat adalah pohon, tarekat adalah rantingnya, makrifat adalah daunnya, hakikat adalah buahnya. Al-Quran menghimpun semuanya dengan dalil dan isyarat, baik lewat tafsir maupun takwil. Penulis kitab Al-Majma' menjelaskan bahwa tafsir diperuntukkan bagi kaum awam, sedangkan takwil bagi kaum khusus, yaitu para ulama yang rasiks. Kata rasiks berarti tetap, kokoh, dan mendalam ilmunya, sebagaimana halnya pohon kurma yang akarnya menghujam kokoh di dalam tanah, sementara cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kekokohan seperti ini adalah buah dari kalimat thayyibah yang ditanam di inti hati lub al-qalb. Selain itu, seorang hamba juga diperintahkan
untuk mematuhi perintah dan larangan, serta melawan nafsu di level syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Dalam level syariat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pelanggaran. Di level tarekat, nafsu selalu membisikkan berbagai macam pengakuan sebagai bentuk tipu daya. Misalnya pengakuan sebagai nabi atau seorang wali. Sedangkan di level makrifat, nafsu selalu membisikkan syirik tersembunyi seperti pengakuan sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jatsirah ayat yang ke-23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Adapun di dalam level hakikat, setan sama sekali tidak memiliki jalan masuk ke situ, sebagaimana halnya nafsu, bahkan malaikat sekalipun. Penyebabnya adalah karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala apapun akan terbakar di kawasan ini, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kalau aku mendekat seruas jari saja, niscaya aku terbakar. Pada saat itulah si hamba akan selamat dari dua musuh utamanya, yaitu nafsu dan setan, sehingga ia akan menjadi seorang yang mukhlis. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Shad ayat 82 dan 83, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang mukhlis, karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang kecuali hanya dengan tazalizat, dan kebodohan juga tidak akan sirna kecuali hanya dengan tercapainya makrifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ si hamba akan menyaksikan Roh Qudsi serta mengenal nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya si hamba telah mampu kembali ke negeri asalnya. Pada saat itu para nabi akan menyampaikan kabar gembira kepadanya berupa keterhubungan abadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, siapapun yang belum sampai pada ilmu hakikat, ia belum dapat disebut alim dalam hakikat. Mesti dia sudah membaca sejuta kitab, karena dia belum sampai di tingkat rohaniyah.
amal perbuatan ruh jusmani yang dilakukan dengan ilmu lahir hanya akan mendapatkan balasan sebatas surga. Seorang alim seyogyanya meraih makna hakikat bayi maknawi, lalu mengasuhnya dengan mendakwamkan nama-nama tauhid dan keluar dari alam jasmani menuju alam rohani, yaitu alam sirri, yang di dalamnya tidak ada penghuni selain Allah. Alam ini laksana gurun pasir yang terbentuk dari cahaya tanpa penghujung. Itulah makom para ahli tauhid yang mengalami fana disebabkan konsentrasi mereka pada inti keesaan. Mereka tidak memiliki apa-apa di alam sir selain hanya penglihatan terhadap cahaya keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tasawuf disebut sufi kecuali karena kejernihan batin mereka dengan cahaya makrifat dan tauhid. Kata tasawuf terdiri atas 4 huruf, yaitu huruf ta, huruf shad, huruf waw, dan huruf fa. Huruf ta berarti taubat. Taubat ada 2 macam, yaitu taubat lahiriah dan taubat batiniah. Taubat lahir adalah si hamba kembali dengan segenap anggota tubuh lahiriahnya dari segala dosa dan hal-hal yang tercela menuju kepada ketaatan, dari hal-hal yang menyimpang kepada kepatuhan, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Tobat batin adalah si hamba kembali dengan segenap anggota batinnya dari segala penyimpangan batiniah menuju kepatuhan dengan pensucian hati. Huruf shad berarti sofa atau kejernihan. Kejernihan juga ada 2 macam, yaitu kesucian hati dan kesucian siri. Kesucian hati adalah si hamba mensucikan hatinya dari segala bentuk kotoran yang bersifat manusiawi. Misalnya segala bentuk ketergantungan yang muncul di dalam hati karena banyak mengkonsumsi makanan dan minuman, banyak bicara, banyak tidur, dan terlalu banyak memperhatikan urusan duniawi. Pensucian hati dari segala bentuk kotoran tidak dapat terwujud tanpa melanggengkan zikrullah melalui talqin dengan suara yang keras pada permulaannya sampai si hamba berhasil mencapai makom hakikat. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sedangkan kesucian siri adalah si hamba menghindari perhatian kepada semua selain Allah dan kecintaan kepadanya dengan melanggengkan pelafalan nama-nama tauhid dengan lisan siri. Kemudian huruf waw berarti wilayah
atau kewalian yang muncul setelah dilakukan pensucian. Buah dari kewalian adalah si hamba menjadi berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memiliki sifat-sifat Allah agar kalian dapat mengenakan pakaian sifat Allah setelah kalian mengenal sifat-sifat manusiawi, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan lisan. Maka denganku ia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia menghamparkan, denganku dia bicara, dan denganku dia berjalan. Artinya mereka bersih dari semua selain Allah. Dengan begitu makom huruf waw telah tercapai. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah sirna. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti sirna. Kemudian huruf fa. Huruf fa berarti fana dalam Allah, yaitu sirna dari segala sesuatu selain Allah ketika semua sifat manusiawi telah hilang. Yang tetap ada hanyalah sifat-sifat ahadiyah yang tidak pernah fana, musnah atau sirna. Si hamba yang mengalami fana akan mengalami baqo bersama Allah, Tuhan yang maha kekal di dalam ridhonya. Selain itu, hati si hamba yang mengalami fana juga akan mengalami baqo bersama sir yang baqo dan pandangannya. Amal perbuatan apapun yang dilakukan untuk segala selain Allah dan mengundang kesyirikan pasti akan membinasakan pelakunya. Ketika fana telah tercapai, maka baqo akan terwujud di dalam alam kedekatan. Inilah makom para nabi dan para wali di alam lahud. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.